You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sharing, tapi kemudian yang saya siapin ini salah satu slide khotbah yang pernah saya bawakan. Jadi saya ingin share teman-teman soal perjalanan di dalam pemuridan ya. Jadi kalau kita bicara apa sih artinya kita di dalam pelayanan ini boleh terlibat di dalam pelayanan pemuridan. Nah, saya lihat ini jadi bagian yang kembali Tuhan ingatkan. Khususnya kalau kita tahu bahwa pelayanan perkantas kita bukan sekadar pelayanan banyak orang, massal. Kita bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, tapi adalah kita membangun kehidupan seorang murid. Nah, jadi karena itu saya lihat kita penting untuk memahami akan apa sih artinya menjadi murid, dan kemudian nanti pada waktunya kita juga memuridkan kembali. Begitu. Baik teman-teman yang mungkin sekarang sedang jadi CPKK, calon pemimpin kelompok kecil, kalian yang calon pemimpin KTB, ataupun yang sudah ikut KTB jadi murid. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Ayat firman Tuhan yang saya selalu ingat kalau bicara ini adalah 2 Timotius pasal 2 ya. Kita baca 2 ayat ini sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. 1, 2 ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Iya, teman-teman, surat 2 Timotius itu surat terakhir yang Paulus tulis menurut para penafsir. Jadi suratnya sangat pribadi. Paulus akan segera mati dan Timotius yang dia percayakan melanjutkan pelayanan. Nah, apa yang menarik dari surat ini? Karena ketika Paulus menyampaikan apa yang penting di akhir hidupnya, ternyata Paulus tetap melihat betapa pentingnya berita Injil itu. Ya. Berita Injil terus disampaikan. Jadi kalau kita lihat di dalam benak Paulus, bagaimana apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah, teruskanlah itu. Bagi Paulus, kematian yang menjelang tidak membuat dia kehilangan fokus apa yang seharusnya menjadi hal yang penting dilakukan oleh Timotius anak rohaninya. Nah, sedikit latar belakang kalau kalian lihat surat 2 Timotius ya. Ini latar belakangnya menarik bahwa pada waktu itu ada penganiayaan. Ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia pada waktu itu adalah nama, bukan nama benua saja, tapi nama sebuah provinsi di wilayah kerajaan Romawi. Sekarang itu kira-kira di daerah Turki Barat, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Waktu itu Timotius lagi pelayanan di Efesus. Ini kalau mau lihat petanya. Nah, itu Efesus. Lalu ada yang namanya Asia. Asia itu nama provinsi ya, bukan nama benua. Jadi di Asia waktu itu terjadi yang ini. Ancaman besar melanda. Menariknya, ada 2 ancaman yang terjadi. Satu ancaman dari luar, yaitu penganiayaan dari pihak yang tidak suka dengan kekristenan. Dan menariknya, mereka justru tidak suka karena orang Kristen hidupnya kudus. Mereka mau menarik orang Kristen jauh dari kesalehan. Tetapi bukan hanya itu, ada ancaman yang kedua, yaitu dari dalam jemaat, yaitu ancaman ajaran sesat. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Timotius itu ada di Efesus.
Paulus tulis surat ini dari Roma, paling kiri atas. Paulus lagi di Roma, tulis surat kepada Timotius di Efesus, surat terakhir, pesan-pesan terakhir. Apa kira-kira yang jadi fokusnya? Ancaman dari dalam ada, ancaman dari luar ada. Tapi apa yang menjadi fokus Paulus kepada Timotius? Nah, itu yang kita baca tadi ya. Ditambah waktu itu kan Paulusnya di penjara ya. Paulus di penjara di masa Nero. Dan dia menghuni penjara di kota Roma. Teman-teman, di tengah situasi seperti ini, bayangkan pesannya ini tadi ya. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya itu, teruskan, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi pesan ini pesan pemuridan. Teman-teman, makin hancur zaman ini. Seperti yang dialami pada masa itu. Ancaman dari dalam, dari luar. Makin begitu menyesaknya kekristenan karena kita mau hidup kudus. Saya melihat justru pemuridan makin menjadi penting. Jadi pemuridan ini bukan programnya PMK Palangkaraya, programnya Persekutuan Siswa Kristen Palangkaraya. Ini programnya Allah bagi umatnya di tengah-tengah dunia yang makin hancur, di tengah-tengah dunia yang makin banyak tantangan. Orang Kristen kalau ikut Tuhan rasanya dianggap, sok kudus kamu. Pesannya adalah jadilah kuat dan teruslah memuridkan. Nah teman-teman, bagi saya dua bagian ini, dua ayat ini ya, jadilah kuat, teruslah memuridkan, menjadi bagian penting yang harusnya kita tangkap sekarang. Makin sulit siswa dilayani, makin sulit mahasiswa dilayani. Jangan berhenti memuridkan. Jangan berhenti membangun kerajaan Allah dengan menghadirkan murid-murid. Carilah mereka, binalah mereka, teruskan berita Injil itu. Nah, karena itu kalau teman-teman perhatikan, ini dua perintah tadi ya. Perintah untuk dikuatkan, dan yang kedua perintah untuk meneruskan berita Injil, atau bahasa kita adalah pemuridan. Kenapa? Karena inilah sebenarnya murid yang kembali memuridkan. Dunia makin hancur, dunia makin jauh dari kebenaran, tapi Tuhan panggil setiap kita di generasi ini. Teman-teman, jangan takut jadi pengurus gitu ya. Jangan takut jadi pemimpin kelompok. Kenapa? Ini tugas yang Allah percayakan. Ketika engkau sudah dibina, engkau siap, Tuhan sedang membangun kamu untuk juga membangun orang lain. Karena itulah saya lihat dua bagian ini penting untuk kita pahami. Nah, saya mau sedikit menggali lebih dalam yang kedua dulu ya. Kita akan pelajari dulu apa artinya meneruskan berita Injil. Lalu nanti kita masuk ke apa artinya dikuatkan. Saya sudah cek bahasa aslinya, nanti lihat Yunaninya gitu ya. Ini dua-duanya adalah perintah, imperatif. Baik menjadi kuat maupun meneruskan berita Injil. Jadi ada dua perintah. Makin sulit tantangan zaman, makin orang tidak mau dengar kebenaran. Ternyata bagian kita terus jadi murid yang dikuatkan, terus jadi murid yang memuridkan. Makanya kenapa kita cari pengurus ya? Kenapa kita cari pemimpin kelompok? Bukan berarti ini cuma sekadar demi proyeknya, program kerjanya PMK Palangkaraya, program kerjanya Persekutuan Siswa Kristen Palangkaraya. Tidak. Ini adalah mandat yang Allah berikan. Kita lihat yang kedua dulu ya. Nah, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi? Apa sih yang telah didengar?
Timotius dari Paulus. Apa itu berita Injil ya? Saya mau ajak kita lihat beberapa ayat. Ayo kita baca 2 Timotius 1 ayat 1. Yuk teman-teman lihat 2 Timotius 1 ayat 1. Thank you. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 1. 1, 2, ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Saya tertegun waktu lihat istilah itu ya. Yang didengar Paulus atau yang didengar Timotius dari Paulus adalah janji tentang hidup. Apa itu berita Injil? Berita Injil adalah janji tentang hidup. Kalau kamu adalah orang yang memasarkan sebuah produk, misalnya produknya ini obat bisa bikin panjang umur. Apalagi kalau kita tahu ada yang sakit, wah kasih ini deh, minum ini, kamu akan panjang umur. Tapi yang Paulus beritakan bukan hanya obat panjang umur, janji tentang hidup. Yang tadinya manusia mati di dalam dosa, hidup di dalam Kristus. Teman-teman dan saya dipanggil untuk meneruskan berita ini, yang isinya adalah janji tentang hidup. Ini juga contoh ajaran yang sehat. Coba yang laki-laki baca 2 Timotius 1 ayat 13. Yang laki-laki baca 2 Timotius 1 ayat 13. Yang perempuan nanti baca ayat 14-nya ya. Apalagi yang digambarkan tentang berita Injil itu? Laki-laki mulai 1, 2, ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Itu contoh ajaran sehat. Jadi Injil itu bukan hanya konsep tetapi mewujud nyata dalam kehidupan. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan coba lihat lagi ayat 14. Perempuan ya, 1, 2, ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah. Ini istilah tentang berita yang harus diteruskan oleh Timotius kepada generasi digambarkan sebagai berita Injil. Apa yang Allah lakukan bagi kita dalam karya Kristus itu disebut janji tentang hidup. Itu disebut sebagai contoh ajaran yang sehat. Itu disebut sebagai harta yang indah. Teman-teman, satu waktu ada pengurus yang pernah tanya sama saya ya. Dia sudah mau alumni lalu mulai bikin-bikin CV ya. Terus kemudian dia tanya sama saya, Kak Alex, saya masukin gak ya? Pernah jadi pengurus PMK di CV kerja, mau cari kerja. Saya bilang ya masukin lah. Nulisnya apa dong? Pemimpin KTB, nanti orang bingung gitu ya. Saya bilang aja, kamu memberitakan janji tentang hidup. Wah, harusnya kita begitu bangganya karena Tuhan percayakan berita yang menghidupkan orang dari kematian kepada hidup kekal. Itu Tuhan percayakan untuk kita. Jadi harusnya teman-teman punya kebanggaan karena kita dapat privilege itu dari Tuhan. Kalau Tuhan panggil kamu jadi pemimpin KTB, calon pemimpin kelompok kecil, Tuhan panggil kamu jadi pengurus di siswa, pengurus di mahasiswa, ini bukan permainan. Ini bukan bisa-bisanya perkantas supaya ada strukturnya, tidak. Kita nggak lagi main PMK-PMK-an ya. Ya kita PMK-PMK-an ya, nanti kau ketua-ketuaan, nanti kau sekretaris-sekretarisan. Kita sedang berbagian dalam karya Allah membawa janji tentang hidup itu. Dan bukan hanya itu, Paulus meminta Timotius mempercayakan apa yang kau dengar daripadaku yang tadi ya, janji tentang hidup, ajaran sehat, yang kamu dengar di depan banyak saksi, percayakanlah. Nah, ini yang IAKN yang belajar Yunani tahu ya. Percayakannya itu adalah perintah. Ya? Apa itu?
Auris imperatif singular ya. Itu bahasa Indonesianya entrust. Paratu ya. Apa yang kau dengar daripadaku, percayakanlah. Itu sebuah perintah yang harus dilakukan. Makanya tidak heran ayatnya singkat ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Sesuai dengan namanya gampang kita ingat ya. Apa itu ayat multiplikasi? 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kau dengar daripadaku. Perhatikan di ayat yang singkat ini. Berapa generasi yang muncul di benak Paulus? Paling tidak 4. Apa yang kau dengar, ini Paulus ya. Maaf, abang gak ketemu foto terakhir Paulus. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Dia bicara kepada siapa? Timo. Gak ada lagi foto Timotius ya. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini namanya pelayan Tuhan. Di benaknya bukan cuma generasi ini. Kalau kalian jadi pemimpin KTB, kalian memikirkan bahwa ada orang yang dilayani, yang nanti akan melayani, sehingga paling tidak di benak Paulus ada 4 generasi. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat ya, karena kita mungkin di pelayanan ini cuma sebentar. Kecuali kalian mau seperti kami jadi staff ya. Kalian di pelayanan ini bisa lebih lama. Saya kemarin ditanya udah berapa lama di pelayanan. Ini sudah tahun yang ke-25 dalam pelayanan. Saya sudah melihat ayat ini menjadi kenyataan. Apa yang kau dengar daripadaku, kata Paulus di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Melihat pelayanan bisa jalan sampai hari ini, sebenarnya kenapa? Karena ada orang-orang yang memberi diri taat pada pimpinan Tuhan. Waktu saya mikir-mikir hidup saya ya. Saya kuliah 92. Tahun 1992 ya. Biar jelas ya. Pemimpin KTB saya, kakak KTB saya itu angkatan 88, 1988. Akhirnya saya mikir sederhana gini ya. Puji Tuhan, pemimpin KTB saya taat waktu dipanggil jadi pemimpin KTB. Kalau dia nggak taat, nggak ada saya. Saya ini adalah bagian dari ketaatan pemimpin KTB saya. Pemimpin KTB saya namanya Bang Olan. Saya punya kesempatan istimewa. Saya juga ketemu pemimpin KTB-nya, pemimpin KTB saya. Namanya Bang Monang. Dia angkatan 86. Jadi waktu saya kenalan sama abang itu, saya cuma berpikir begini. Puji Tuhan ya, ada orang yang taat di generasinya jadi pemimpin KTB, sehingga karena Monang taat, ada Olan. Karena Olan taat, ada Alex. Ingatlah, kamu hadir di sini karena ada orang yang taat mengikuti apa yang Tuhan panggil bagi dia untuk memuridkan. Makanya ingat ya, waktu saya lihat ini, coba ingat-ingat. Siapa Paulusmu? Siapa pemimpin KTB-mu? Pernahkah kau bersyukur untuk orang yang Tuhan hadirkan seperti dia di hidupmu? Makasih ya Tuhan, kalau nggak ada dia, yang nggak ada saya secara rohani. Dan karena dia taat, ketaatannya saya ada. Who is your Paul? Kadang-kadang ada yang mungkin pemimpin KTB-nya sampai 2-3 ya, ada juga yang gitu ya. Karena pemimpin KTB pertama nggak berhasil, diganti lagi pemimpinnya, bisa begitu juga ya. Tapi ya, abang mau kita reflektif aja. Coba ambil waktu bersyukur ya.
Kita ambil waktu berdoa sebentar, bersyukur untuk Paulus yang taat panggilan Tuhan, sehingga engkau hadir saat ini. Mari ambil waktu berdoa sebentar, bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan menolong hidup kita. Amin. Iya. Dan pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan panggil kamu melayani, maukah engkau taat? Karena ketaatanmu mungkin akan menjadi cara Tuhan menggenapkan rencananya buat hidup orang lain. Sehingga prinsipnya jelas, murid yang memuridkan. Kenapa saya mulai dengan yang kedua? Karena memang ini tugas penting ya. Murid perlu diperlengkapi untuk mewariskan iman mereka. Pekerjaan kita belum selesai sampai orang percaya baru mampu memuridkan orang lain. Ini tugas mudah? Tidak. Kalau kamu jadi pemimpin KTB lalu kamu rasa, aduh Tuhan ini gak mudah. Kira-kira begitulah perasaan pemimpin KTB-mu dulu. Sama gak mudahnya juga. Karena itu ayat 2 hanya mungkin terjadi kalau ada ayat 1. Saya sengaja bahas ayat 2 dulu. Perintah untuk mempercayakan berita Injil. Tetapi perintah ini tidak berdiri sendiri. Karena ada perintah sebelumnya. Perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia. Kenapa? Nggak mudah. Ini nggak mudah. Siapa yang bilang jadi pengurus gampang? Yang diurus kadang-kadang belagu. Yang diurus kadang-kadang membuat dongkol hati kita gitu. Nggak gampang. Tapi Tuhan panggil kita, karena itu Dia kasih kekuatan. Sebenarnya bahasa Yunaninya kalau kalian perhatikan itu sedikit menarik. Karena perintah yang pertama itu muncul dalam bentuk pasif. Mempercayakan munculnya aktif. Tetapi dikuatkan. Coba kita lihat ya, bahasa Indonesianya menerjemahkannya begini. Jadilah kuat. Jadilah kuat sebenarnya harusnya diterjemahkan, karena itu kata itu munculnya passive voice. Nah nanti saya tunjukin gitu ya. Kenapa harus jadi kuat? Karena tugasnya gak mudah. Kalau mudah ya sudah, gak usah dikuatkan sama Tuhan, bisa aja gitu ya. Nah perhatikan Alkitabmu. Coba lihat 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 18. Jadi kan 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 18, berikutnya langsung 2 Timotius 2 ayat 1. Begitu kan? Karena terakhir 2 Timotius 1 sampai ayat 18. Nah, ternyata Paulus memberikan gambaran ini. Sehingga ini kalau kita baca harus baca nyambung sama ayat tadi. Ayo kita baca sebentar ya. Yang pria baca 15, yang wanita 16, kita bergantian sampai 18 ya. Pria mulai, 1, 2, ya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak mau menjumpai aku di dalam penjara.
Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Ternyata melayani gampang nggak? Ingat ya, Paulus nulis ini dari dalam penjara. Dan waktu dia pelayanan, sudah tulus melayani, ada orang-orang yang berpaling. Disebut namanya Figelus, Hermogenes. Tapi kayak Paulus mau bilang begini, ada juga loh yang menyegarkan hati. Jadi kalau pelayanan itu selalu ada suka, ada duka. Siapa yang menyegarkan hati? Onesiforus. Ia tidak malu menjumpai aku di penjara. Itu rasanya nggak gampang ya. Paulusnya di penjara, dia tahanan politik karena dia dianggap subversif waktu itu. Coba bayangkan misalnya Ko Ivan di penjara karena memimpin perkantas, memberitakan Injil. Mau nggak kita besuk di penjara? Yang kita juga kan memberitakan Injil. Kalau kita beritakan Injil, nanti kita masuk penjara juga sama Ko Ivan. Nggak mau lah, dia aja yang ini masuk sendiri ya, Van. Nah itu Figelus Hermogenes tidak peduli dengan Paulus, malah mungkin takut mengakui Paulus sebagai bagian dari mereka. Tetapi kemudian ada Onesiforus. Jadi waktu saya membaca ayat pasal 2 ayat 1, perhatikan logikanya ya. Waktu melayani ada yang datang, ada yang pergi, tapi jadilah kuat untuk meneruskan berita Injil dari generasi ke generasi. Jadi teman-teman, kenapa kita butuh dikuatkan? Karena kita nggak kuat. Kita nggak bisa sendiri. Makanya waktu kamu jadi pengurus, jadi pemimpin kelompok, CPKK, apapun itu, ingat kamu harus bergantung kepada Tuhan. Istilahnya, ya saya lewatin beberapa slide ya. Nih. Our strength is derived from our union with Jesus. Kekuatan kita hanyalah kita alami kalau kita bersatu dengan Kristus dan kita di-charge setiap hari dalam relasi-relasi pribadi kita dengan Tuhan. Jadi pengurus yang punya HPDT dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi pengurus yang membaca, merenungkan Alkitab setiap hari. Kenapa? Kita melayani Tuhan. Dan Tuhan mau men-charge kita. Dengan apa? Dengan relasi yang intim dengan Dia setiap hari. Nah, bahasa Yunaninya begini nih. Jadi belajar Yunani deh. Ini present tense tapi pasif. Makanya lebih tepat diterjemahkan dikuatkanlah kamu. Indonesia menerjemahkan jadilah kuat. Tapi lebih tepat diterjemahkan dikuatkanlah engkau karena ini present terus menerus. Maksudnya apa? Saya jadi mikir gitu ya. Jadi kekuatan itu bukan karena kita yang lakukan. Kalau kita pasif berarti, ini belajar bahasa Indonesia semua ya. Kalau pasif berarti yang aktif siapa? Kalau kita pasif, kita objeknya kan? Yang aktif subjeknya. Jadi poinnya adalah bukan kita yang menguatkan diri. Tidak. Tetapi waktu kita taat, Tuhan menguatkan kita. Bagian kita taat. Waktu kita taat, kita dikuatkan. Nah itu jadi bagian yang menarik. Allah menguatkan tetapi kekuatan itu datang melalui ketaatan kita. Nah jadi dua ayat ini secara sederhana yang saya mau ajak kita pikirkan ya. Iya cuman itu sih poin yang abang mau bagiin buat teman-teman sekalian. Poin ini tadi. Dunia yang makin jauh dari Tuhan, dunia yang makin tidak cari Tuhan, panggilan bagi kita jadi kuat, dikuatkan oleh kasih karunia Allah, maka terus berserah taat sama Tuhan, tetapi teruskanlah berita Injil itu. Jadilah murid yang memuridkan. Kalau kamu dipanggil jadi pengurus,
jadi pengurus yang baik. Kalau kamu dipanggil jadi pemimpin kelompok, jadilah pemimpin yang baik. Bukan dalam rangka jago-jagoan, bukan dalam rangka show off. Wah, saya pengurus di perkantas loh. Tapi dalam rangka tugas penting, membawa Injil, boleh dinikmati dari generasi ke generasi. Oke, itu sharing yang saya mau bagikan sore hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing dari pengalamannya menjadi pelayan Tuhan, saya persilakan. Oke, saya berhenti di sini ya. Silakan teman-teman, apabila ada yang mau tanya ke Bang Alex. Cabut main biar gak kelihatan WA-mu. Silakan tanya apa aja ke Bang Alex. Tanya apa aja. Saya Bang. Silakan. Bang Andrew. Berbicara dengan pemuritan yang ingin kita ingin memuridkan seseorang, apakah kita dapat pelatihan untuk bisa jadi seorang yang bisa memuridkan orang lain itu, biar saat nanti waktu memuridkan seseorang tidak bingung apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Kan yang di sini yang jawab. Kalau pertanyaannya apakah ada pelatihannya, pasti ada sih. Pelatihannya berupa pembekalan calon pemimpin kelompok. Itu nanti kita akan adakan. Sebenarnya sudah diadakan, tapi kalau berbicara mengenai kebutuhan, nanti kita akan melihat kondisi lagi sih, apakah itu perlu diadakan lagi atau tidak. Pembekalan yang sebelumnya pun sebenarnya juga masih belum komplit gitu ya, masih banyak hal yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya prinsip di dalam pemuridan tuh kita tuh kayak nggak langsung lepas gitu sih. Jadi biasanya ketika kita meminta seorang adik memuridkan gitu ya, atau menjadi pemimpin kelompok, biasanya kakak bimbingnya tuh akan menemani juga tuh. Nah, jadi jangan takut, biasanya akan ada ditemani dan ya nanti melihat waktu demi waktu, dirasa sudah siap akan dilepas. Itu sih. Mungkin dari Bang Alex ada yang mau ditambahkan? Saya ngalamin yang Ko Ivan bilang. Jadi waktu saya memimpin, pemimpin kelompok saya tetap memimpin saya. Jadi waktu itu saya mimpin kelompok baru. Pertemuannya setiap minggu. Nah, saya sama pemimpin kelompok saya tetap ketemu 2 minggu sekali. Jadi itu juga menolong, jadi saya nggak ngerasa dilepas, ditinggal, tapi dibantu, ditolong. Nah, mungkin memang kita perlu juga menyiapkan diri jadi pemimpin, karena sebenarnya modal utama menjadi murid yang memuridkan adalah waktu kita dipimpin. Itu kan teladannya di situ. Nanti kita ngapain ke anak baru nih, saya kalau ternyata pemimpinnya misalnya nggak bisa bantu, ya lakukan yang dulu mungkin dilakukan pemimpinmu sama kamu. Jadi itu tetap menjadi pola yang ada. Biasanya kan kita ada bahan yang dipelajari bersama, ada waktu pertemuan yang disepakati, ada dinamika dalam kelompok, ada sharingnya, ada belajar firmannya. Nah, tetap pembekalan yang nanti diberikan itu akan melengkapi, tapi modal utama kamu memuridkan adalah waktu kamu sendiri sedang dimuridkan. Itulah modal utamanya sebenarnya. Saya lihatnya gitu sih. Dari KVV ada yang mau ditambah? Tadi mau menyampaikan poin utama ini Bang Alex ngomongin berbeda. Jadi bahasa sederhananya itu modal kamu memimpin KTB adalah saat kamu di KTB kan di dalam kelompokmu. Kemudian yang lain-lain ya training itu ininya lah untuk melengkapi.
Jadi Andrew kalau kedepannya terbeban pengen jadi PKTB dan sepertinya akan begitu ya, nikmatilah interaksi di kelompok KTB-mu yang kemudian itu akan Dia aja mau akan ikut menjadi pembinaan. teladanmu di dalam kamu memimpin kelompok nanti. Tapi juga nanti kalau memimpin kelompok ya kamunya jangan lepas dari PKTB-mu, karena PKTB-mu juga yang akan menolong kamu dan juga dibantu oleh Info Ivan sebagai staff. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau yang dibingungkan bisa tuh sharing sama PKTB-nya atau